أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang menarik untuk kita ketahui jawabannya. Pertanyaan ini terkait dengan hal yang jika itu terjadi pada seseorang akan terpacu adrenalinnya. Apa itu khitan? Bagaimana tidak terpacu adrenalinnya? Lawong yang menjadi sasaran untuk dipotong adalah di bagian titik yang vital pada diri seorang laki-laki atau perempuan. Kalau yang khitan laki-laki mungkin biasa, membayangkannya begitu mudah karena yang dipotong adalah kulfah namanya. Kulfah itu adalah kulit yang menutupi titik-titik. Namun bagaimana kalau yang dikhitan itu perempuan? Nah, pertanyaan kali ini adalah hukum tentang khitan bagi seorang wanita. Mari kita simak satu riwayat sahih berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Malih bin Usama an abihi radhiyallahu anhuma. Diceritakan dari sahabat Abu Malih bin Usama dari ayahnya. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-khitanu sunnatun lirrijali. Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki. Makrumatun lin nisa'i, makrumah bagi kaum wanita. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, para ulama memberikan penjabaran bahwa kata sunnah pada kata al-khitanu sunnatun lirrijal itu ay wajibun, yaitu wajib hukumnya bagi laki-laki khitan itu. Sedangkan kata makrumatun itu diterjemahkan dan dijabarkan oleh para ulama makrumatun ay mubahun, yaitu mubah. Artinya mubah, dilakukan monggo, tidak juga tidak ada masalah. Ini tentu kita lepas ya, bukan berarti kita tidak menghiraukan perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab, di mana Imam Syafi'i mengatakan wajib dan yang lainnya tidak, tapi kita ngambil hukum mubah dari kata makrumah. Nah, kenapa kaum laki-laki wajib? Khitan bagi kaum laki-laki wajib karena laki-laki itu harus memiliki pegangan teguh satu tentang kesucian. Laki-laki jika tidak dikhitan, tidak dipotong kulfah atau kulit yang menutupi titik-titik, maka setiap kali kencing pasti ada najis yang tersimpan, tersembunyi di balik kulfah itu tadi. Maka karena tidak bisa suci kecuali dengan dipotong, inilah yang mewajibkan kaum laki-laki khitan. Kalau tetap, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya ya seperti apa? Maka meninggalkan banyak sholat karena dianggap tidak sah. Nah, yang kedua adalah untuk menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan itu untuk kesehatan, menjaga kesucian itu untuk keabsahan. Kebersihan ini sudah diakui oleh WHO. Bahkan ada satu negara bagian di salah satu negara itu mewajibkan bayi laki-laki lahir di sana wajib hukumnya dikhitan, disunat. Negara itu mayoritas non-muslim. Tujuannya hanya untuk menjaga kesehatan karena khitan terbukti itu dapat mencegah ya, menghambat, mengurangi penularan virus HIV. Maka di sana sangat mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Bagi yang ketiga adalah untuk menginisiasi keberanian. Laki-laki itu harus maco, laki-laki itu harus berani. Nah, bagaimana tidak? Lawong sehat,
di depan mata dipotong. Wah, ini kalau tidak berani sulit. Maka dimunculkan keberaniannya dari syariat khitan ini. Inilah mengapa, karena laki-laki wajib melaksanakan khitan. Dalam hal ini orang tua tentunya harus memiliki kreativitas yang tinggi, harus berinovasi agar anaknya mau khitan. Nah, syiar sunnah hukumnya. Anakku khitan disyiarkan melalui gelaran walimah. Berbeda halnya dengan kaum wanita, karena mubah hukumnya, maka sunnahnya memang dirahasiakan, disembunyikan, tidak usah gelar walimah. Makanya jarang kita dengar, bahkan tidak pernah kita mendengar, anak saya perempuan saya khitankan lalu saya gelar walimah begitu. Kita tidak pernah mendengarkan itu. Nah, jadi jelas wajib bagi laki-laki, mubah bagi kaum wanita. Sunnah disyiarkan dengan walimah bagi laki-laki, sunnahnya dirahasiakan bagi kaum wanita. Nah, seperti apa? Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan khitanuha, teknis khitan bagi kaum wanita. Khitan wanita itu qat'u jildatin, memotong kulit, takunu fi a'la farjiha, memotong kulit yang ada di bagian atas kemaluan kaum wanita, yang itu menjadi madkhuludz zakar, menjadi tempat di atasnya itu tempat masuknya zakar atau kemaluan laki-laki saat hubungan intim. Bentuknya kayak apa? Ka'urfidik, seperti jengger ayam bentuknya. Nah, kita tidak perlu membayangkan seperti apa, khususnya kita kaum laki-laki. Biarkan ini menjadi pelajaran hebat bagi kaum wanita. Tentu juga menjadi pelajaran hebat bagi kita sebagai orang tua. Ibunda Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, innam ro'atan, ada seorang wanita, kanat, dia itu tan takhtinu, dia berkhitan bil madinati, di Madinah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tu wanita, la tanhaki, jangan kau habiskan itu yang bentuknya kayak jengger ayam. Fa inna dzalika afdhalil mar'ati, karena kalau tidak dihabiskan, cukup sedikit saja dipotong, itu lebih bagus, lebih baik bagi seorang wanita. Sebagaimana yang dijabarkan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Muslim Nawawi, dan juga kitab Al-Mughni. Pendek kata, bagi kaum wanita hukumnya mubah. Kalau mau khitan, pastikan kepada ahlinya. Konon saat ini sudah disertifikasi. Siapa saja bidan yang memiliki keahlian, maka kemudian disertifikasi sehingga dia dikatakan layak untuk mengkhitan. Bukan sekedar katanya atau didak, tidak bisa. Pastikan kepada yang berpengalaman dan juga bersertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat ini untuk kita semua. Amin. Allahumma